Jadi liberal yang ada sekarang ini anak buah Abu Jahal. Liberal sok modern ternyata ikut-ikutan Abu Jahal. Abu Jahal dari 1500 tahun yang lalu udah ngajakin campur aduk agama. Liberal baru kemarin, kutu onta. Sok modern, pakai teori-teori ilmiah, saudara. Ternyata teori mereka sudah kadaluarsa, rapuh. Itulah yang digunakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan untuk mengajak kompromi Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Orang-orang kafir kumpul. Kata Abu Jahal, Muhammad ini nggak bisa dikerasin. Kita caci maki sudah, fitnah sudah, teror sudah, pengikutnya kita bunuh. Tapi tetap dia berdakwah. Tetap yang masuk Islam makin hari makin banyak, Islam makin berkembang. Akhirnya Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir Quraisy sepakat, kalau begitu kita jangan gunakan kekerasan menghadapi Muhammad. Kita ganti strategi. Apa strategi sekarang yang mereka melakukan? Kita ajak Muhammad untuk kompromi. Datang saudara. Ini orang-orang kafir menghadap kepada Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, kita ini kan masih keluarga. Datang saudara. Ini orang-orang kafir menghadap kepada Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, kita ini kan masih keluarga, sama-sama Quraisy. Kenapa sih kita mesti ribut? Kenapa sih kita mesti berselisih? Akhirnya orang-orang kafir ini saudara mengatakan kepada Nabi, sudahlah, kita satu keluarga, kita bersatu saja, kita damai saja, biar kita bisa hidup enak di Mekah ini, saling menghormati, saling menghargai, saling menyintai. Masya Allah. Saya mau tanya sama yang hadir, tawarannya bagus tidak? Bagus tidak? Oh, Nabi senang sudah. Siapa yang gak mau damai? Siapa yang gak mau tenang? Tapi Nabi kita gak mudah terjebak. Nabi nanya dulu sama mereka, ini maksudnya damai bagaimana? Karena selama ini bukan Nabi yang ganggu, mereka yang mengganggu, saudara. Nabi tanya, ini damai maksudnya bagaimana? Dijawab oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Apa kata mereka? Begini ya Muhammad, supaya kota Mekah tenang, bersatu. Hari ini seluruh penduduk Mekah rame-rame kita menyembah Allah. Besok satu hari rame-rame kita sembah berhala. Nanti hari berikutnya lagi sembah Allah lagi. Masya Allah. Jadi yang ditawarkan ini mencampur adukan agama. Siapa nawarin tadi? Abu Jahal. Saya mau tanya, zaman sekarang yang suka campur aduk agama ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak umat Islam Ramadan, puasa, Syawal, Lebaran, lagi Desember ikut Natalan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak pejabat yang ikut Natalan? Ada nggak pejabat Muslim ikut Natalan? Berarti campur aduk agama tidak? Siapa yang ngajakin campur aduk agama? Berarti mereka anak buah Abu. Jadi liberal yang ada sekarang ini anak buah Abu Jahal. Liberal sok modern ternyata ikut-ikutan Abu Jahal. Abu Jahal dari 1500 tahun yang lalu udah ngajakin campur aduk agama. Liberal baru kemarin, kutu onta. Sok modern, pakai teori-teori ilmiah, saudara. Ternyata teori mereka sudah kadaluarsa, rapuh. Itulah yang digunakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan untuk mengajak kompromi Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Apa jawab Nabi kali ini? Kali ini bukan Nabi yang langsung menjawab, Allah yang jawab, saudara. Begitu ditawarkan sedemikian rupa, Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Allah katakan kepada Nabi, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum,
dinukum waliyadin. Subhanallah, Allah yang mengatakan kepada Nabi, kau katakan ya Muhammad, katakan hai Rasul, katakan hai Nabi, katakan kepada mereka. Jawab, apa yang mesti dikatakan? Ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma a'badtum, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan sekali lagi, wala antum a'buduna ma a'bud, kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Masya Allah, saya tanya jawabannya tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Kalau soal akidah mesti tegas. Jangan diajak nakal, nggak enak hati nih. Takut tersinggung para lumumnya. Jawab yang tegas aja, diajak nakal dulu. Saya hormati Anda sebagai orang Kristen. Saya hargai Anda sebagai orang Kristen. Saya tidak akan mengganggu ibadah Anda. Saya tidak akan mengganggu Anda Natalan. Tapi kalau Anda mengajak saya Natal, tunggu dulu. Nggak boleh kami ikut Natalan. Saudara, ada protes. Habib, kalau gitu nggak toleransi dong. Unyil. Saudara, udah gitu ada ustaz ngomong begini. Gak apa-apa kita ikut Natalan asal akidah kuat. Terting pasir. Tunggu dulu, enaknya tuh ngomong. Gak apa-apa Natalan asal akidah kuat. Dari mana datangnya? Saya gak usah pakai dalil yang repot-repot ngejelimet, saudara. Coba buka Ensiklopedia Britannica dan buka Ensiklopedia Americana. Bahkan buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Apa arti Natal? Kita sebelum bicara hukum, bicara definisi dulu. Yang namanya kiai, kalau buka kitab fikih, sebelum bicara toharoh, apa hukum toharoh? Yang dibicarakan makna toharoh. Toharoh itu maknanya apa? Baik secara lughatan, etimologi, secara bahasa, ataupun istilahan, secara terminologi. Sebelum bicara hukum sholat, yang dibicarakan makna sholat dulu. Makna sholat lughatan wa syar'an, apa itu arti sholat secara bahasa dan secara syariat, saudara. Nah, setelah definisinya jelas, baru bicara hukum. Begitu juga soal Natal. Sebelum kita bicara hukum mengucapkan selamat Natal, bereskan dulu definisinya. Ini istilah Natal datang dari mereka. Secara bahasa artinya kelahiran. Dis Natalis, hari kelahiran saudara, hari jadi. Tapi secara terminologi, dalam Ensiklopedia Britannica, dalam Ensiklopedia Americana, mereka yang buat, mereka yang tulis, mereka yang cantumkan apa arti Natal. Mereka katakan Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu makna Natal secara terminologi. Jadi kalau kita ucapkan selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya mau tanya, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Halal atau haram? Nah, kok ada kiai bilang enggak apa-apa asal akidah kuat, ala lu bau jengkol. Dari mana akidah kuat? Orang kalau udah ngucapin selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, itu akidahnya udah rontok, itu akidahnya udah rusak. Saudara, dari mana akidah kuat? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Boleh, saudara. Ada nanya, apa yang berisik? Kalau kita punya teman Kristen datang ke kita mengucapkan Natal, bagaimana? Saya punya kawan pendeta, ada yang datang ke saya, Habib Rizik, selamat Natal. Bagaimana, Beb? Jawab jangan. Saya bilang jawab. Jawabnya bagaimana? Begitu dia katakan Habib Rizik, selamat Natal, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid wa lam yulad. Begitu, saudara. Betul? Betul?
Natal, kita bilang selamat juga, ya.